Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rentalina Boris Situmorang, peserta Latsar Kabupaten Padang Lawas tahun 2022 dari BPSDM Sumatera Utara. Angkatan ke-25, nomor urut 25, kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan agenda kedua, yaitu kompeten, dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia, SST, MKes. Kita masuk ke dalam materi. Apa itu kompeten? Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Dalam pasal 1 Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017. Dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Dalam hal ini, ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk mewujudkannya dalam kinerja. Sesuai Peraturan Menteri PAN-RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN, kompetensi meliputi 1. Kompetensi teknis, 2. Kompetensi manajerial, 3. Kompetensi sosial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 210 sampai dengan Pasal 212, pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan sebagai berikut. 1. Mandiri oleh internal instansi pemerintah yang bersangkutan. 2. Bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditas untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu. 3. Bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen. Optimalisasi hak akses pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan pendekatan pelatihan non-klasikal, diantaranya e-learning, job enrichment, dan job enlargement, termasuk coaching dan mentoring. Coaching dan mentoring selain efisien karena dapat dilakukan secara masif dengan melibatkan antara lain atasan peserta pelatihan sebagai mentor sekaligus sebagai coach. Coaching dan mentoring juga penting terkait beberapa hal, yaitu 1. Meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi. 2. Membangun komitmen dan motivasi yang lebih tinggi. 3. Menumbuhkan kesadaran dan refleksi diri dalam pengembangan potensi diri. 4. Menumbuhkan kemampuan kepemimpinan yang lebih baik. 5. Membuat proses manajemen 26 perubahan yang lebih besar. 6. Memperbaiki komunikasi dan hubungan antar atasan dan bawahan. 7. Mengimplementasikan keterampilan yang lebih baik. Dan yang terakhir, menumbuhkan budaya kerja yang lebih terbuka dan produktif. Learn, unlearn, dan relearn menjadi penting. Learn dalam tahap ini, sebagai ASN, biasakan belajarlah hal-hal yang benar-benar baru dan lakukan secara terus-menerus. Proses belajar ini dilakukan dimanapun, dalam peran apapun. Sudah barang tentu termasuk di tempat pekerjaannya masing-masing. Berikutnya unlearn. Tahap kedua yaitu lupakan atau tinggalkan apa yang telah diketahui berupa pengetahuan atau keahlian. Proses ini harus terjadi karena apa yang ASN ketahui ternyata tidak lagi sesuai atau tidak relevan dengan keadaan saat ini. ASN tidak harus benar-benar melupakan semuanya untuk hal yang masih relevan. Yang terakhir adalah relearn. Selanjutnya dalam tahap terakhir, proses relearn benar-benar menerima fakta baru, ingat, proses, dan membuka perspektif yang terjadi dalam unlearn. Selanjutnya, meningkatkan kompetensi diri dengan merujuk pada prinsip pembelajaran oleh Blaschke dan Hayes tahun 2019. Maka perilaku ASN pembelajar dapat berupa aktif belajar sesuai kebutuhannya, belajar sambil melakukan, belajar sebagai penyangga, tuntutan keadaan lingkungan yang dinamis, mempromosikan konstruksi pengetahuan, termasuk berbagai perspektif, dan mendukung kolaborasi, percakapan, dan dialog, termasuk dalam melakukan penyelidikan dan penyelesaian masalah. Sebagai ASN pembelajar, ASN juga diharapkan mampu mengalokasikan dirinya dalam waktu dan ruang yang memadai untuk menciptakan dan memperoleh pengetahuan.
Dalam kaitan ini, ASN dapat terlibat dalam aktivitas seperti laboratorium dan perpustakaan di lingkungan kantornya. Di tempat penemuan pengetahuan baru dapat dihasilkan, tetapi juga aktivitas laboratorium dan perpustakaan juga sebagai tempat pertemuan di mana ASN bertemu, berkumpul, dan berbagi pengetahuan. Membantu orang lain belajar, ASN perlu membuat, berbagi, mencari, dan menggunakan pengetahuan dalam rutinitas sehari-hari mereka. Dalam pengertian ini, bekerja dan mengelola pengetahuan harus menjadi bagian dari pekerjaan setiap orang. Menurut Thomas dan Lawrence tahun 1998, mengambil pengetahuan yang terkandung dalam dokumen kerja seperti memo, laporan, presentasi, artikel, dan lain sebagainya, dan memasukkannya ke dalam repositorio di mana ia dapat digunakan dengan mudah dan disimpan untuk kepentingan pengetahuan. Cara lain untuk membantu orang lain melakukan kegiatan aktif untuk akses dan transfer pengetahuan atau knowledge access dan transfer dalam bentuk pengembangan jejaring ahli expert network, pendokumentasian pengalamannya atau pengetahuannya, dan mencatat pengetahuan bersumber dari refleksi pengalaman. Berpartisipasi untuk aktif dalam jaringan para ahli sesuai dengan bidang kepakarannya dan proses transfer pengetahuan keahliannya. Melaksanakan tugas terbaik. 1. Pengetahuan menjadi karya. Sejalan dengan kecenderungan setiap organisasi, baik instansi pemerintahan maupun swasta, bersifat dinamis, hidup dan berkembang melalui berbagai perubahan lingkungan dan karya manusia. 2. Pentingnya berkarya terbaik dalam pekerjaan selayaknya tidak dilepaskan dengan apa yang menjadi terpentingnya dalam hidup seseorang. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rentawina Borusitumorang dari BPSDM Sumatera Utara, peserta Latsar Kabupaten Padang Lawas tahun 2022. Hari ini bertemu lagi dengan saya dalam agenda kedua yaitu kompeten dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Setiap ASN harus mampu meningkatkan potensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Ada 3 nilai-nilai dalam kompeten. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Apa saja sih peran saya sebagai asisten apoteker di rumah sakit dalam pengaplikasian nilai kompeten? Yuk kita saksikan bersama-sama. Poin yang pertama, sebagai tenaga teknis kefarmasian, kami selalu dituntut untuk selalu belajar hal-hal mengenai dunia kesehatan, terkhusus dalam lingkup kefarmasian. Dalam video ini, kami sedang belajar bagaimana proses pencampuran obat-obat jenis injeksi secara benar sehingga tepat pemberiannya. Kami dilatih untuk berpikir kreatif dan inovatif untuk meningkatkan pengembangan diri. Hal ini kami wujudkan dengan cara menonton seminar-seminar kesehatan dan media edukasi kesehatan lainnya. Poin kedua, sebagai tenaga teknis kefarmasian, di dalam ruangan saya menerapkannya dengan cara memberi arahan apabila rekan kerja saya mengalami kesulitan dalam mengerjakan sesuatu. Dan kepada pasien, peran saya sebagai tenaga teknis kefarmasian adalah memberikan informasi penggunaan obat yang sejelas-jelasnya untuk memberi edukasi kepada pasien tentang cara tepat penggunaan obat. Poin ketiga dapat dicapai dengan cara menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab.
sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan terapi obat yang diberikan kepada pasien dapat memperoleh kesembuhan. Hal sederhana lainnya adalah dengan memberikan energi positif kepada lingkungan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa. Sekian kontribusi saya dalam tugas individu kompeten. See you next video. Bye-bye. Demikianlah presentasi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan untuk mengakhiri saya ucapkan banyak terima kasih.